Selamat datang di pertemuan hari ini. Topik kita adalah Demand Forecasting in a Supply Chain, atau dalam bahasa Indonesia disebut perakiraan permintaan dalam rantai pasok. Perakiraan permintaan merupakan dasar dari seluruh keputusan dalam rantai pasok, mulai dari penentuan kapasitas produksi, pengadaan bahan baku, jadwal distribusi, hingga strategi layanan pelanggan. Tanpa perakiraan yang akurat, perusahaan bisa menghadapi kelebihan stok, kekurangan stok, dan inefisiensi biaya yang signifikan. Di tingkat global, perusahaan seperti Amazon dan Procter & Gamble memanfaatkan kecerdasan buatan AI-based forecasting untuk memprediksi perilaku konsumen secara real-time. Mereka dapat menyiapkan stok bahkan sebelum pelanggan melakukan pemesanan. Di Indonesia, perusahaan seperti Indofood, Astra Auto Parts, dan Tokopedia menggunakan model perakiraan berbasis data historis penjualan dan pola musiman. Misalnya, penjualan mie instan meningkat pada bulan Ramadan, sementara permintaan suku cadang mobil melonjak menjelang musim mudik. Melalui topik ini, kita akan memahami bagaimana sebuah rantai pasok dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi permintaan, menggunakan metode perakiraan baik kuantitatif maupun kualitatif, mengukur serta meningkatkan akurasi perakiraan agar rantai pasok menjadi efisien, responsif, dan berkelanjutan. Tujuan akhirnya bukan sekadar memprediksi angka permintaan, tetapi mengelola ketidakpastian secara sistematis agar seluruh elemen rantai pasok dapat mengambil keputusan yang tepat dan cepat. Setelah mempelajari topik demand forecasting in a supply chain, mahasiswa diharapkan mampu memahami peran perakiraan permintaan dalam pengambilan keputusan di seluruh tahapan rantai pasok, mulai dari perencanaan produksi, persediaan, logistik, hingga strategi pemasaran. Mengidentifikasi komponen utama dari perakiraan permintaan, termasuk faktor level, tren, dan musiman yang memengaruhi pola permintaan produk. Menerapkan metode perakiraan berbasis deret waktu, time series forecasting, untuk memperkirakan permintaan menggunakan data historis, seperti metode moving average, exponential smoothing, dan trend analysis. Menganalisis tingkat kesalahan perakiraan, forecast error, menggunakan ukuran seperti MEP, MSE, dan MAPE untuk mengevaluasi akurasi model perakiraan. Mengintegrasikan hasil perakiraan ke dalam perencanaan rantai pasok, termasuk penjadwalan produksi, alokasi sumber daya, dan strategi penanganan ketidakpastian permintaan. Dengan menguasai tujuan ini, mahasiswa akan mampu memahami bagaimana perakiraan permintaan menjadi dasar bagi efisiensi dan keunggulan kompetitif dalam pengelolaan rantai pasok modern, baik pada skala global maupun nasional. peran perakiraan dalam rantai pasok. Perakiraan permintaan berperan sebagai dasar dari seluruh keputusan perencanaan dalam rantai pasok. Semua kegiatan, mulai dari produksi, pengadaan bahan baku, distribusi, hingga manajemen tenaga kerja, bergantung pada seberapa baik perusahaan mampu memprediksi kebutuhan pasar di masa depan. Dalam rantai pasok, perakiraan digunakan baik untuk proses dorong, push process, maupun proses tarik, pull process. Pada push process, hasil perakiraan menentukan berapa banyak produk yang harus diproduksi dan dikirim ke berbagai titik distribusi sebelum permintaan aktual terjadi. Pada pull process, perakiraan membantu menentukan kapasitas, sumber daya, dan kecepatan respons untuk memenuhi permintaan aktual dengan efisien. Keputusan yang bergantung pada perakiraan meliputi penjadwalan produksi, production scheduling, perencanaan persediaan dan aggregate, inventory and aggregate planning, alokasi tenaga penjualan dan promosi, sales force allocation, promotions, perencanaan investasi dan anggaran, capital budget financial planning, perencanaan tenaga kerja, workforce planning, rekrut pelatihan atau pengurangan karyawan. Semua keputusan ini saling berhubungan. Kesalahan pada perakiraan permintaan di satu bagian akan berdampak berantai ke bagian lain. Contoh nyata, global. Apple menggunakan perakiraan permintaan untuk menentukan jumlah produksi iPhone menjelang musim rilis produk baru. Ketidaktepatan dalam perakiraan dapat mengakibat kelebihan stok atau keterlambatan pengiriman global. Indonesia, Pertamina memanfaatkan perakiraan permintaan bahan bakar untuk mengatur distribusi BBM di
di seluruh wilayah Indonesia, terutama menjelang libur panjang ketika konsumsi meningkat signifikan. Dengan demikian, perakiraan yang akurat membantu seluruh sistem rantai pasok mengurangi ketidakpastian, menekan biaya, dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Karakteristik perakiraan dalam rantai pasok. Setiap perakiraan bersifat tidak pasti, uncertain. Oleh karena itu, perakiraan yang baik tidak hanya memberikan satu angka prediksi, tetapi juga mengukur tingkat kesalahan atau ketidakpastian dari hasil perakiraan tersebut. Beberapa karakteristik utama dari perakiraan dalam rantai pasok adalah sebagai berikut. 1. Perakiraan selalu memiliki kesalahan. Forecasts are always inaccurate. Tidak ada model yang mampu memprediksi masa depan secara sempurna. Karena itu, setiap perakiraan harus disertai ukuran ketidakpastian seperti mean absolute deviation, MAD, mean squared error, MSE, atau mean absolute percentage error. 2. Perakiraan jangka pendek lebih akurat dibanding jangka panjang. Semakin jauh periode waktu yang diperkirakan, semakin besar kemungkinan terjadinya perubahan faktor eksternal seperti tren pasar, kondisi ekonomi, dan perilaku konsumen. 3. Perakiraan agregat lebih akurat dibanding perakiraan terperinci. Contohnya, perakiraan total permintaan mie instan secara nasional biasanya lebih akurat dibanding perakiraan untuk setiap merek atau daerah tertentu. Hal ini karena fluktuasi acak cenderung saling meniadakan dalam data agregat. 4. Distorsi informasi meningkat semakin jauh posisi perusahaan dari konsumen akhir. Fenomena ini dikenal sebagai bullwhip effect, yaitu ketika kesalahan kecil pada perakiraan di tingkat retail dapat menimbulkan fluktuasi besar pada tingkat distributor atau produsen. Contoh kasus, global, Walmart menggunakan sistem real-time data sharing dengan para pemasoknya untuk mengurangi efek bullwhip. Dengan akses langsung ke data penjualan retail, pemasok dapat memperbarui perakiraan secara cepat dan akurat. Indonesia, Unilever Indonesia menerapkan sistem Integrated Business Planning, IBP, untuk menghubungkan data penjualan dari retail modern ke pabrik, sehingga perakiraan permintaan dapat diperbarui setiap minggu dan mengurangi risiko kelebihan stok di gudang. Komponen dan metode perakiraan dalam rantai pasok. Untuk menghasilkan perakiraan permintaan yang akurat, perusahaan harus memahami faktor-faktor yang memengaruhi permintaan, serta memilih metode perakiraan yang sesuai dengan karakteristik data dan kondisi pasar. A. Komponen yang mempengaruhi perakiraan. Beberapa faktor utama yang menentukan pola permintaan antara lain. 1. Permintaan masa lalu, historic demand, menjadi dasar utama dalam perakiraan deret waktu. 2. Lead time pengisian ulang, replenishment lead time. Semakin panjang lead time, semakin penting akurasi perakiraan. D. Rencana promosi dan aktivitas pemasaran. Diskon harga atau kampanye iklan dapat meningkatkan kinerja tiba-tiba. Kondisi ekonomi dan daya beli masyarakat, perubahan inflasi, suku bunga, dan pendataan dapat memengaruhi pola konsumsi. 5. Tindakan pesaing. Peluncuran produk baru atau perubahan harga dari pesaing dapat menggeser permintaan. 6. Faktor eksternal lainnya seperti cuaca, tren sosial, atau kejadian tak terduga. Misalnya pandemi. Contoh, global. Coca-Cola memperhitungkan suhu dan cuaca dalam model perakiraannya. Penjualan meningkat di wilayah bersuhu panas dan menurun saat musim dingin. Indonesia, PLN memperhitungkan faktor cuaca ekstrem dan hari libur nasional karena konsumsi listrik rumah tangga melonjak pada hari-hari tertentu. B. Metode perakiraan. Terdapat 4 pendekatan utama dalam perakiraan permintaan. 1. Metode kualitatif, berdasarkan opini ahli, pengalaman, atau penilaian manajerial. Cocok ketika data historis tidak tersedia atau pasar masih baru. Contoh, Delphi Method, wawancara ahli, focus group discussion. Kasus Indonesia, startup baru di sektor food delivery menggunakan survei konsumen untuk memperkirakan potensi permintaan awal di kota baru. 2. Metode deret waktu, times methods,
Menggunakan data historis permintaan untuk mengidentifikasi pola seperti level, tren, dan musiman. Cocok untuk produk dengan pola permintaan stabil. Contoh metode, moving average, exponential smoothing, trend analysis. Kasus global, Toyota memperkirakan kebutuhan suku cadang berdasarkan data penjualan 5 tahun terakhir di tiap wilayah distribusi. 3 metode causal methods, mencari hubungan sebab akibat antara permintaan dan faktor eksternal seperti harga, promosi, atau PDB. Dapat menggunakan analisis regresi atau model ekonometrik. Kasus Indonesia, Pertamina menggunakan model kausal untuk memprediksi permintaan BBM berdasarkan pertumbuhan kendaraan bermotor dan harga minyak dunia. 4. Metode simulasi, meniru perilaku konsumen atau kondisi pasar melalui model komputer. Digunakan untuk menguji skenario jika, what if analysis. Kasus global, Amazon mensimulasikan perubahan harga dan waktu pengiriman untuk melihat dampaknya terhadap volume pesanan. Dengan memahami komponen dan metode perakiraan ini, perusahaan dapat memilih pendekatan yang paling sesuai dengan jenis produk, tingkat volatilitas permintaan, dan tujuan perencanaan rantai pasoknya. Kombinasi antara analisis historis, kausal, dan simulasi digital kini menjadi praktik terbaik demand forecasting modern. Komponen dalam suatu observasi perakiraan, components of an observation. Setiap data permintaan, observe demand, terdiri dari dua bagian utama, O sama dengan S plus R di mana O sama dengan permintaan yang diamati, S sama dengan komponen sistematis, systematic komponen, R sama dengan komponen acak, random komponen. A. Komponen sistematis, systematic komponen, mewakili pola permintaan yang bisa dijelaskan dan diperkirakan. Terdiri dari level, rata-rata dasar permintaan dalam periode tertentu. Contoh, penjualan air mineral 100.000 botol, minggu. Tren, arah perubahan permintaan, naik, turun, stabil. Contoh, mobil listrik naik 15% per tahun. Seasonality, pola berulang karena musim atau periode tertentu. Contoh, penjualan AC naik saat kemarau. Model umum yang digunakan, aditif, S sama dengan level plus tren plus seasonal faktor multiplikatif. S sama dengan level tanda kali tren tanda kali seasonal faktor B komponen acak, random komponen. Bagian dari permintaan yang tidak dapat diprediksi, disebabkan oleh faktor tak terduga seperti perubahan perilaku konsumen, ekonomi, atau cuaca. Contoh, lonjakan penjualan masker saat pandemi, atau penurunan BBM saat PPKM. C. Kesalahan perakiraan, forecast error. Selisih antara perakiraan dan permintaan aktual, E sama dengan FD di mana E sama dengan kesalahan pada periode KT, F sama dengan nilai perakiraan. D sama dengan permintaan aktual. Contoh, perakiraan 1000 unit, penjualan aktual 920 kesalahan sama dengan 80 unit. Intinya, dengan memisahkan komponen sistematis dan acak, analis dapat memahami mana pola permintaan yang bisa diprediksi dan mana yang bersifat fluktuatif, sehingga hasil perakiraan lebih akurat dan adaptif terhadap perubahan pasar. Pendekatan dasar dalam perakiraan permintaan, basic approach to forecasting. Pendekatan ini membantu perusahaan membuat perakiraan yang akurat, relevan, dan terintegrasi untuk seluruh fungsi rantai pasok. Memahami tujuan perakiraan. Tentukan mengapa perakiraan dibuat. Produksi untuk kapasitas dan volume. Distribusi untuk waktu dan lokasi pengiriman. Keuangan untuk nilai penjualan dan pendapatan. Contoh, Garuda Indonesia menyesuaikan jadwal penerbangan berdasarkan perakiraan musim liburan. Do integrasi di seluruh rantai pasok forecast harus melibatkan semua pihak, pemasok, produksi, dan distribusi, agar selaras dan menghindari bullwhip effect. Contoh, Unilever menggunakan sistem IBP agar semua divisi bekerja berdasarkan perakiraan yang sama. Identifikasi faktor yang mempengaruhi permintaan. Tentukan variabel kunci seperti harga, promosi, pendapatan, musim, atau kondisi ekonomi untuk memilih model perakiraan yang sesuai. Time series, kausal, atau simulasi. Tentukan level agregasi yang tepat.
Pilih tingkat detail perakiraan, nasional, regional, atau produk spesifik. Level agregat lebih stabil, tapi kurang detail. Contoh, Indofood membuat perakiraan nasional dan regional untuk mie instan. Lean ukur akurasi dan kinerja. Gunakan ukuran seperti MET, MSI, dan MAPE untuk menilai ketepatan model dan melakukan perbaikan berkala. Contoh, Tokopedia menilai MAP harian untuk mengatur stok otomatis di gudang. Metode perakiraan deret waktu, time series forecasting methods. Metode deret waktu digunakan ketika pola permintaan di masa lalu dianggap mencerminkan pola di masa depan. Fokus utamanya adalah menganalisis data historis untuk mengidentifikasi komponen seperti level, tren, dan musiman yang membentuk pola sistematis permintaan. Pendekatan ini sangat umum digunakan dalam rantai pasok karena relatif sederhana, mudah diotomatisasi, dan efektif untuk produk dengan pola permintaan stabil. 1. Komponen sistematis dalam deret waktu. Dalam model deret waktu, komponen sistematis dapat dihitung dengan 3 cara utama. Model multiplikatif S sama dengan level tanda kali tren tanda kali seasonal faktor. S sama dengan level tanda kali tren tanda kali seasonal faktor cocok jika perubahan musiman bersifat proporsional terhadap level permintaan. Contoh, penjualan baju meningkat 2 kali lipat setiap Desember karena faktor musim liburan. Model aditif S sama dengan level plus tren plus seasonal faktor. S sama dengan level plus tren plus seasonal faktor cocok untuk pola musiman dengan perubahan absolut tetap setiap periode. Contoh, permintaan listrik meningkat sekitar 5 juta kuah setiap musim hujan, terlepas dari level dasar permintaan. Model campuran, mixed, S sama dengan level plus tren tanda kali seasonal faktor. S sama dengan level plus tren tanda kali seasonal faktor digunakan bila efek tren dan musim terjadi bersamaan dan saling memperkuat. 2. Jenis-jenis metode deret waktu. Beberapa metode yang umum digunakan dalam perakiraan deret waktu di rantai pasok adalah A. Moving average digunakan ketika permintaan tidak memiliki tren atau pola musiman. Perakiraan untuk periode berikutnya adalah rata-rata permintaan dari beberapa periode terakhir. FT plus 1 sama dengan DT plus DT minus 1 plus. Titik plus DT minus N plus 1 NFT plus 1 sama dengan NDT. Plus DT minus 1 plus DT minus N plus 1 semakin besar nilai N. Semakin halus hasil perakiraan, namun respon terhadap perubahan tren menjadi lebih lambat. Contoh, sebuah toko retail di Bandung mencatat penjualan gula selama 4 minggu terakhir sebesar 120, 127, 114, dan 122 kg. Maka perakiraan untuk minggu kelima adalah F5 sama dengan 120 plus 127 plus 114 plus 122. 4 sama dengan 120,75 kg. F5 sama dengan 120 plus 127 plus 114 plus 122. 4 sama dengan 120,75 kg. B. Simple exponential smoothing digunakan untuk pola tanpa tren dan tanpa musiman, namun memberikan bobot lebih besar pada data terbaru. FT plus 1 sama dengan alpha DT plus 1 minus alpha. FT plus 1 sama dengan alpha D. T plus 1 minus alpha. FT dengan 0 kurang dari alpha kurang dari 1 0 kurang dari alpha kurang dari 1 sebagai konstanta pelicin, smoothing constant. Nilai alfa-alfa yang tinggi membuat perakiraan lebih responsif terhadap perubahan data terbaru,
sedangkan nilai alfa-alfa rendah menghasilkan perakiraan yang lebih stabil. Contoh, perusahaan logistik memperkirakan volume pengiriman harian menggunakan metode ini agar cepat menyesuaikan perubahan permintaan musiman menjelang akhir tahun. Static methods. Metode statis digunakan ketika pola permintaan relatif stabil dan tidak banyak berubah dari waktu ke waktu. Dalam pendekatan ini, parameter seperti level, tren, dan musiman dihitung sekali di awal dari data historis, lalu digunakan secara tetap untuk memprediksi periode mendatang tanpa pembaruan otomatis. 1. Konsep dasar tujuan utamanya adalah mengestimasi komponen sistematis, L, T, S, dari data historis. Langkah singkat, kumpulkan data permintaan masa lalu. Hitung rata-rata, level, dan tren awal. Tentukan faktor musiman jika ada. Gunakan hasilnya untuk memproyeksikan permintaan berikutnya. Komponen utama level, L, nilai rata-rata dasar permintaan. Tren, T, arah dan laju perubahan permintaan. Seasonal faktor, S, pola berulang tiap periode. Model umum, F sama dengan L plus T tanda kali T plus S. Contoh nyata global, industri semen Vietnam menggunakan model statis karena pola permintaan proyek konstruksi stabil. Indonesia, produsen pupuk Gresik memperkirakan kebutuhan tahunan berdasarkan pola cuaca tanpa memperbarui model tiap musim. Tahu Salt Table 71 menampilkan data historis permintaan garam per kuartal selama 4 tahun, 12 periode. Kolom year dan quarter menunjukkan waktu pengamatan. Kolom period, T adalah urutan waktu kontinu, 1-12. Kolom demand, data menunjukkan jumlah permintaan aktual dalam unit per periode. Data ini digunakan untuk mengidentifikasi pola level, tren, dan musiman pada permintaan garam. Misalnya, terlihat bahwa permintaan meningkat dari 8.000 unit pada periode 1 menjadi 41.000 unit pada periode 12, menunjukkan adanya tren naik dan pola musiman yang dapat dianalisis lebih lanjut dalam model perakiraan deret waktu. Gambar figur 7.1. Tahu Salt menunjukkan grafik permintaan garam per periode 12 kuartal selama 4 tahun. Dari grafik terlihat bahwa permintaan berfluktuasi dengan pola musiman yang jelas, naik pada kuartal pertama tiap tahun dan turun pada kuartal ketiga. Terdapat tren kenaikan jangka panjang, puncak permintaan dari tahun ke tahun semakin tinggi. Pola ini mengindikasikan bahwa model perakiraan yang cocok adalah trend and seasonality model, seperti Holt-Winters exponential smoothing untuk menangkap kedua komponen tersebut. Secara ringkas, grafik ini membantu mengonfirmasi bahwa permintaan tahu salt bersifat naik secara bertahap dan musiman. Dalam perakiraan deret waktu, langkah awal adalah memperkirakan level, tingkat dasar permintaan, dan tren, arah perubahan permintaan dari waktu ke waktu. Keduanya dihitung menggunakan data historis untuk mengetahui bagaimana pola permintaan berkembang. Level menggambarkan nilai rata-rata permintaan saat ini tanpa memperhitungkan kenaikan atau penurunan dari waktu ke waktu. Untuk menentukannya, kita menghitung nilai rata-rata dari beberapa periode awal agar diperoleh gambaran dasar tentang besarnya permintaan normal. Tren menunjukkan seberapa cepat permintaan meningkat atau menurun antar periode. Untuk mengukurnya, kita melihat perubahan rata-rata permintaan dari satu periode ke periode berikutnya. Semakin besar kenaikannya, semakin kuat tren positifnya. Dalam praktiknya, level dan tren biasanya diperoleh dengan menjalankan analisis regresi linear sederhana antara waktu, periode, dan permintaan. Hasil dari perhitungan tersebut memberikan dua nilai, intercept yang merepresentasikan level awal dan slope
yang menunjukkan kecepatan pertumbuhan atau penurunan permintaan, tren. Gambar figur 7.2. Tahu salt menunjukkan proses menghilangkan pengaruh musiman dari data permintaan agar dapat memperkirakan level dan tren yang sebenarnya. Penjelasannya sebagai berikut. Kolom pertama berisi periode waktu T. Kolom kedua adalah permintaan aktual. Kolom ketiga menunjukkan permintaan yang sudah disesuaikan atau deseasonalized demand, yaitu permintaan yang telah dikoreksi dari pengaruh faktor musiman. Untuk menghitung nilai deseasonalized demand, digunakan rata-rata bergerak ke pusat, centered moving average. Dalam tabel Excel, rumus di sel C4 menunjukkan bahwa nilai diambil dari rata-rata 8 data permintaan terdekat dengan memberikan bobot 2 kali lebih besar pada 4 data di tengah. Tujuannya adalah 1. Menghaluskan fluktuasi musiman agar pola tren lebih jelas. 2. Menentukan nilai level dan tren dasar tanpa gangguan periodik. Hasilnya menunjukkan bahwa setelah data dimurnikan dari efek musiman, pola kenaikan permintaan tahu salt menjadi lebih halus dan dapat digunakan untuk menghitung koefisien tren linear yang merepresentasikan arah pertumbuhan jangka panjang. Gambar figur 7.3. Tahu salt memperlihatkan hubungan antara permintaan aktual, actual demand, dan permintaan yang telah disesuaikan dari efek musiman, deseasonalized demand, sepanjang 12 periode waktu. Penjelasannya, garis hitam bergelombang menunjukkan permintaan aktual yang berfluktuasi karena pengaruh musim. Garis putus-putus atau lebih halus mewakili permintaan yang telah dikoreksi dari pengaruh seasonalized musiman. Setelah efek musiman dihilangkan, terlihat bahwa permintaan mengikuti pola naik secara linear dari waktu ke waktu, menunjukkan adanya tren pertumbuhan positif. Artinya, permintaan tahu salt meningkat secara konstan seiring waktu, dan besarnya permintaan yang sudah disesuaikan dapat dijelaskan sebagai penjumlahan antara level dasar dan tren pertumbuhan. Dengan kata lain, ada hubungan linear antara permintaan yang telah dimurnikan dari efek musiman dan waktu, di mana level L menunjukkan besarnya permintaan rata saat ini. Tren menunjukkan seberapa cepat permintaan meningkat dari satu periode ke periode berikutnya. Visualisasi ini membantu perusahaan memahami pola kenaikan permintaan jangka panjang tanpa terpengaruh fluktuasi musiman sementara. Gambar figur 2.4. Estimating seasonal factors menjelaskan proses menghitung faktor musiman, seasonal factors, dalam model perakiraan deret waktu. Penjelasannya, kolom demand day-one menunjukkan permintaan aktual per periode. Kolom deseasonalized demand berisi permintaan yang telah dikoreksi dari pengaruh musiman, artinya hanya mencerminkan level dan tren. Kolom seasonal factor SK menunjukkan seberapa besar pengaruh musim terhadap permintaan pada periode tersebut. Cara menghitungnya secara konsep. 1. Setiap nilai seasonal factor, S-suma, diperoleh dengan membandingkan permintaan aktual dengan permintaan yang telah disesuaikan dari efek musiman. Dengan kata lain, jika hasil pembanding lebih dari 1, berarti periode tersebut memiliki permintaan di atas rata-rata musim puncak. Sebaliknya, jika kurang dari 1, berarti periode tersebut berada di bawah rata-rata musim sepi. 2. Nilai faktor musiman kemudian dikelompokkan berdasarkan kuartal atau musim, misalnya kuartal 1, 2, 3, 4, dan dirata-ratakan untuk menemukan faktor musiman per musim. Interpretasi dari tabel. Nilai faktor musiman sekitar 0,47 pada kuartal 1 menunjukkan permintaan rendah off-season. Nilai 1,67 pada kuartal 4 menunjukkan permintaan sangat tinggi, peak season. Artinya, pola permintaan tahu salt berulang setiap 4 kuartal. Dengan variasi musiman yang kuat, permintaan meningkat tajam di akhir tahun dan menurun di awal tahun. Gambar ini menjelaskan cara menghitung faktor musiman rata-rata, average seasonal factors, dan bagaimana hasilnya digunakan untuk membuat perakiraan pada periode berikutnya. Penjelasan langkah demi langkah. 1. Mengelompokkan periode musiman. Karena data tahu salt bersifat tribulanan, quarterly, maka satu siklus musiman terdiri dari 4 kuartal.
Setiap kuartal diulang selama beberapa tahun. Misalnya kuartal 1 ada di periode 1, 5, dan 9. 2. Menghitung faktor musiman rata-rata per kuartal. Untuk setiap kuartal, nilai faktor musiman dihitung dengan mengambil rata-rata faktor musiman dari kuartal-kuartal yang sama di tahun-tahun berbeda. Contoh penjelasan tanpa rumus. Faktor musiman untuk kuartal 1 diperoleh dari rata-rata per periode 1, 5, dan 9. Kuartal 2 dari periode 2, 6, dan 10. Kuartal 3 dari periode 3, 7, dan 11. Kuartal 4 dari periode 4, 8, dan 12. Hasil rata-ratanya adalah kuartal 1, 0,47 musim sepi. Kuartal 2, 0,68. Kuartal 3, 1,77. Kuartal 4, 1,6 musim puncak. 3. Menggunakan faktor musiman untuk membuat forecast. Setelah diketahui nilai level 18, 90, dan trend dari hasil estimasi sebelumnya, perakiraan untuk 4 periode berikutnya dapat dihitung dengan menambahkan pengaruh trend ke level, kemudian dikalikan dengan faktor musiman masing-masing kuartal. Interpretasi hasilnya, periode 15, kuartal 1, sekitar 11.868 unit, menunjukkan awal tahun dengan permintaan rendah. Periode 15, kuartal 2, sekitar 10.777 unit, mulai naik. Periode 15, kuartal 3, sekitar 50.770 unit, mendekati puncak. Periode 15, kuartal 4, sekitar 44.754 unit, musim puncak permintaan. Adaptive forecasting, perakiraan adaptif. Perakiraan adaptif adalah pendekatan yang menyesuaikan estimasi level, tren, dan faktor musiman secara terus-menerus setiap kali data permintaan baru tersedia. Berbeda dengan metode yang menggunakan parameter tetap, metode adaptif selalu memperbarui nilainya agar model tetap relevan terhadap perubahan pasar. Penjelasan konsepnya, setelah setiap periode berakhir dan permintaan aktual diketahui, sistem membandingkan hasil perakiraan sebelumnya dengan permintaan yang benar-benar terjadi. Selisih antara keduanya disebut kesalahan perakiraan, forecast error. Berdasarkan besarnya kesalahan tersebut, nilai level, tren, dan faktor musiman diperbarui secara otomatis untuk memperbaiki perakiraan berikutnya. Dengan demikian, model perakiraan adaptif belajar dari data baru secara berkelanjutan, sehingga mampu menyesuaikan diri terhadap perubahan tren, misalnya tren penjualan meningkat atau menurun, pergeseran pola musiman, atau fluktuasi pasar yang tidak terduga. Contoh penerapan, global, Amazon dan Walmart menggunakan sistem adaptive forecasting berbasis machine learning untuk memperbarui perkiraan stok harian setiap kali transaksi baru masuk. Indonesia, Indomaret memperbarui perakiraan penjualan mingguan secara otomatis menggunakan data aktual dari seluruh cabang agar sistem pemesanan barang ke gudang selalu menyesuaikan dengan permintaan terkini. Gambar adaptive forecasting ini menjelaskan komponen utama dan hubungan antar variabel dalam proses perakiraan adaptif. Secara konsep, perakiraan untuk periode berikutnya dihitung dengan menggabungkan 3 elemen utama, level, tren, dan faktor musiman, yang selalu diperbarui setiap kali data baru muncul. Penjelasan setiap komponen, LM, estimasi level, tingkat dasar permintaan pada akhir periode T. Ini menggambarkan rata-rata permintaan terbaru setelah disesuaikan dengan perubahan tren dan musiman. Theta, estimasi tren pada akhir periode T, menunjukkan arah dan kecepatan perubahan permintaan, apakah meningkat, menurun, atau stabil. SI, faktor musiman untuk periode T, menggambarkan pengaruh musiman yang berulang, misalnya kenaikan permintaan saat hari raya atau penurunan di musim hujan. FCON, perakiraan permintaan yang dibuat untuk periode T. Nilainya berasal dari perakiraan sebelumnya, biasanya dibuat pada periode T1 atau lebih awal. Zeta, permintaan aktual yang benar-benar terjadi pada periode T. EK, F-DT, kesalahan perakiraan, yaitu selisih antara hasil perakiraan dan permintaan aktual. Nilai inilah yang menjadi dasar untuk memperbaiki estimasi level, tren, dan faktor musiman agar perakiraan berikutnya lebih akurat. Gambar Steps in Adaptive Forecasting menjelaskan tahapan utama dalam proses perakiraan adaptif, yaitu bagaimana model secara sistematis memperbarui estimasi setelah setiap data permintaan baru diterima. Berikut penjelasan setiap langkahnya secara ringkas. 1. Inisialisasi. Pada tahap awal, dilakukan perhitungan awal terhadap 3 komponen utama,
Level awal, LZ, yang mencerminkan rata-rata permintaan pada periode awal. Tren awal, yaitu arah perubahan permintaan dari waktu ke waktu. Faktor musiman, S1, S2, S yang menunjukkan pola musiman per periode. Nilai-nilai ini biasanya diperoleh melalui analisis data historis atau regresi awal. 2. Forecast membuat perakiraan. Setelah parameter awal tentukan, model digunakan untuk memperakirakan permintaan periode berikutnya. T+1 dengan menggabungkan level, tren, dan faktor musiman yang sudah diketahui. Estimate error, menghitung kesalahan. Setelah data aktual periode berikutnya diketahui, selisih antara perakiraan dan permintaan aktual dihitung sebagai forecast error. Nilai ini menunjukkan apakah perakiraan terlalu tinggi, positif, atau terlalu rendah, negatif. 4. Modify estimates, memperbarui estimasi. Berdasarkan kesalahan perakiraan, nilai level, tren, dan faktor musiman diperbarui. Tujuannya agar model menjadi lebih akurat untuk periode mendatang, semacam proses pembelajaran otomatis dari kesalahan sebelumnya. Gambar moving average menjelaskan metode dasar perakiraan deret waktu yang digunakan ketika permintaan tidak menunjukkan tren atau pola musiman yang jelas. Berikut penjelasannya secara ringkas. 1. Tujuan metode. Moving average rata-rata bergerak digunakan untuk menghaluskan fluktuasi acak-acak dalam data permintaan, sehingga pola dasarnya, level permintaan, lebih mudah terlihat. Dalam metode ini, komponen sistematis dari permintaan dianggap hanya berupa level, tanpa tren atau musiman. 2. Cara kerja. Nilai perakiraan untuk periode berikutnya dihitung sebagai rata-rata permintaan aktual selama beberapa periode terakhir. Misalnya, jika menggunakan moving average 4 periode, maka perakiraan periode kelima merupakan rata-rata permintaan dari periode 1 sampai 4. Setelah periode baru terjadi, data paling lama dihapus dan data terbaru ditambahkan, sehingga rata-rata selalu bergerak mengikuti waktu. Proses pembaruan. Setelah permintaan aktual pada periode terbaru diketahui, nilai rata-rata diperbarui dengan mengganti data lama dengan data baru, menghasilkan perakiraan yang lebih terkini untuk periode berikutnya. 4. Kelebihan. Sederhana dan mudah digunakan. Efektif untuk pola permintaan stabil tanpa fluktuasi besar. 5. Keterbatasan. Tidak cocok jika ada tren naik turun atau pola musiman. Semakin besar jumlah periode yang diambil, model menjadi lebih stabil, tetapi lambat merespons perubahan permintaan mendadak. Contoh, moving average, rata-rata bergerak 4 periode. Sebuah supermarket mencatat permintaan mingguan susu sebagai berikut. Minggu 1, D, sama dengan 120 galon minggu 2, D, sama dengan 127 galon minggu 3, D, sama dengan 114 galon minggu 4, D, sama dengan 122 galon. Langkah 1 hitung perakiraan untuk periode 5 karena digunakan for period moving average. Maka perakiraan untuk periode kelima adalah rata-rata dari 4 periode sebelumnya. Secara perhitungan, rata-rata permintaan dari periode 1 sampai 4 sama dengan 120 plus 127 plus 114 plus 122, tanda bagi 4. Sama dengan 120,75 galon. Jadi perakiraan permintaan untuk minggu kelima, F, adalah 120,75 galon. Langkah 2 hitung kesalahan perakiraan, forecast error. Jika permintaan aktual pada periode kelima ternyata 125 galon, maka kesalahannya adalah selisih antara permintaan aktual dan hasil perakiraan. Forecast error, E, sama dengan permintaan aktual. Perakiraan sama dengan 120,75 sama dengan 4,25 galon. Hasil interpretasi perakiraan minggu kelima 125 galon. Kesalahan perakiraan plus 4,25 galon
artinya permintaan aktual sedikit lebih tinggi dari perakiraan. Metode ini menunjukkan bahwa supermarket memiliki pola permintaan yang relatif stabil, dengan variasi kecil dari minggu ke minggu. Sehingga moving average adalah metode yang sesuai untuk produk seperti susu segar yang memiliki siklus penjualan pendek dan fluktuasi rendah. Perbarui level untuk periode kelima, L. Rata-rata baru dihitung dengan memasukkan data terbaru dan menghapus data tertua. 125 plus 122 plus 114 plus 127, tanda bagi L sama dengan 120,75 galon, F sama dengan 120,75 galon, I sama dengan plus 4,25 galon, L sama dengan 122 galon. Simple exponential smoothing, pemulusan eksponensial sederhana. Metode simple exponential smoothing digunakan ketika data permintaan tidak menunjukkan tren atau pola musiman yang jelas. Dalam kasus seperti ini, satu-satunya komponen sistematis dari permintaan yang dianggap relevan adalah level, tingkat dasar permintaan. Konsep utama. Metode ini memberikan bobot yang lebih besar pada data terbaru dibandingkan data lama. Artinya, setiap kali data baru muncul, perakiraan akan langsung menyesuaikan. Semakin besar bobotnya, semakin cepat model merespons perubahan permintaan. Langkah dasar perhitungan SAT, tentukan estimasi awal level L0. Nilai ini biasanya diambil sebagai rata-rata dari semua data historis yang tersedia. 2. Setiap kali permintaan baru muncul, perbarui perakiraan dengan cara menggabungkan sebagian dari permintaan aktual periode terakhir dan sebagian dari perakiraan sebelumnya. 3. Proporsi bobot diatur dengan konstanta pelicin apa, alfa, yang nilainya antara 0 dan 1. Nilai alfa besar, misalnya 0,8, perakiraan sangat responsif terhadap perubahan terbaru. Nilai alfa kecil, misalnya 0,2, perakiraan lebih stabil dan tidak mudah berubah. Kapan digunakan? Pola permintaan relatif datar tanpa tren jangka panjang. Fluktuasi permintaan disebabkan oleh variasi akad, random noise. Cocok untuk produk fast moving seperti bahan makanan, kebutuhan rumah tangga, atau barang konsumsi harian. Gambar Simple Exponential Smoothing. Ini menjelaskan cara kerja matematis dari pemulusan eksponensial sederhana, yaitu metode perakiraan yang menitik beratkan pada pemberian bobot lebih besar kepada data permintaan terbaru dibandingkan data lama. Penentuan level awal, L, pada tahap awal, nilai level dasar dihitung sebagai rata-rata dari seluruh data historis permintaan yang tersedia. Nilai ini menjadi titik awal sebelum model mulai menyesuaikan secara dinamis. Perakiraan saat ini dan mendatang karena model ini tidak mempertimbangkan tren atau pola musiman. Perakiraan untuk periode berikutnya sama dengan nilai level pada periode sebelumnya. Dengan kata lain, perakiraan selalu mengikuti rata-rata permintaan yang terbaru. Pembaruan level menggunakan faktor pelicin, alfa. Setelah data permintaan baru muncul, nilai level diperbarui dengan menggabungkan sebagian dari data aktual terbaru dan sebagian dari nilai perakiraan sebelumnya. Besarnya penyesuaian ditentukan oleh nilai konstanta pelicin, alfa. Jika alfa mendekati satu model cepat merespons perubahan, cocok untuk data yang mudah berubah. Jika alfa kecil model lebih stabil dan lambat merespons, cocok untuk data yang fluktuatif ringan. Hasil akhir perakiraan baru merupakan rata-rata tertimbang dari seluruh data historis, dengan bobot terbesar pada data terbaru dan bobot yang semakin kecil pada data yang lebih lama. Kesimpulan, metode simple exponential smoothing memberikan keseimbangan antara kestabilan dan kemampuan adaptasi. Ia cocok untuk produk dengan permintaan konstan dari waktu ke waktu, seperti kebutuhan rumah tangga atau bahan baku pokok, karena sederhana, efisien, dan mudah diperbarui setiap periode.
Contoh penerapan konsep pemulusan eksponensial sederhana dengan data nyata dari supermarket. Berikut penjelasannya secara runtut. Langkah 1 menentukan level awal, L, diberikan data permintaan 4 periode pertama. Maka level awal dihitung sebagai rata-rata dari seluruh data historis tersebut. Artinya, L merepresentasikan rata-rata dasar dari permintaan sebelumnya. Hasilnya adalah 120,75 galon. Langkah 2 menentukan perakiraan awal, F, karena belum ada data tambahan. Perakiraan untuk periode pertama sama dengan level awal, F sama dengan L sama dengan 120,75 galon. Langkah 3 menghitung kesalahan perakiraan, E, setelah permintaan aktual periode pertama diketahui, D sama dengan 120 galon, kesalahan perakiraan dihitung sebagai selisih antara perakiraan dan permintaan aktual. E sama dengan FD sama dengan 120,75 120 sama dengan 0,75 galon. Artinya, perakiraan sedikit lebih tinggi dibanding permintaan sebenarnya. Langkah 4 memperbarui level, L. Level baru dihitung dengan menyesuaikan antara data aktual dan level sebelumnya menggunakan konstanta pelicin alfa, misalnya alfa sama dengan 0,1. Artinya, 10% bobot diberikan pada data terbaru dan 90% pada data lama. Sehingga, L sama dengan 0,1 tanda kali 120 plus 0,9 tanda kali 120,75 sama dengan 120,68 galon. Trend Corrected Exponential Smoothing HOTS Model. Metode ini merupakan pengembangan dari Simple Exponential Smoothing yang digunakan ketika permintaan menunjukkan pola tren naik atau turun, tetapi tidak memiliki pola musiman. Dengan kata lain, komponen sistematis permintaan terdiri dari dua bagian, level, rata-rata permintaan dasar pada periode tertentu. Tren, arah dan kecepatan perubahan permintaan dari waktu ke waktu. Konsep dasar dalam HOTS Model, perakiraan disesuaikan dengan mempertimbangkan bahwa permintaan dapat meningkat atau menurun secara konsisten antar periode. Oleh karena itu, model ini memperbarui dua nilai setiap periode, level, L, menggambarkan nilai rata-rata terbaru dari permintaan. Tren, T, menunjukkan arah dan tingkat pertumbuhan atau penurunan permintaan. Kedua komponen ini digabung untuk membentuk perakiraan yang lebih realistis. Karakteristik utama tidak mempertimbangkan musim non-seasonal. Dapat menangkap perubahan tren secara dinamis, cocok untuk produk yang mengalami pertumbuhan penjualan atau penurunan jangka panjang. Lebih adaptif dibanding Simple Exponential Smoothing karena mampu memperbaiki arah perakiraan secara otomatis. Langkah umum, penjelasan konseptual, hitung level baru, L. Menyelaraskan data permintaan aktual dengan hasil perakiraan sebelumnya untuk memperbarui rata-rata dasar. Hitung tren baru, T. Mengukur seberapa besar perubahan antara level baru dan level sebelumnya, kemudian memperbarui tren dengan bobot tertentu. Hitung perakiraan ke depan, perakiraan periode berikutnya didapat dengan menjumlahkan level terakhir dengan tren terakhir dikalikan jumlah periode ke depan. Kapan digunakan metode HOTS Trend Corrected Exponential Smoothing sesuai digunakan ketika permintaan meningkat atau menurun secara stabil dari waktu ke waktu. Tidak terdapat variasi musiman yang signifikan. Data historis cukup panjang untuk mendeteksi arah tren dengan jelas. Contoh kasus global, penjualan kendaraan listrik EV Sales yang terus meningkat setiap tahun, cocok menggunakan HOTS model untuk memperkirakan pertumbuhan. Indonesia, permintaan gas LPG 3 kg yang meningkat konsisten di daerah berkembang, tanpa pola musiman yang kuat.
Parameter pemulusan ditetapkan dua konstanta pelicin, alfa sama dengan 0,1 bobot untuk pembaruan level. Beta sama dengan 0,2 bobot untuk pembaruan tren. Nilai kecil menunjukkan bahwa model menyesuaikan secara perlahan terhadap perubahan data terbaru, menjaga kestabilan perakiraan. 4. Perakiraan untuk periode 1 perhitungan perakiraan dilakukan dengan menambahkan level awal dan tren awal. F sama dengan L plus T sama dengan 7.367 plus 673 sama dengan 8.000. Perakiraan permintaan untuk periode pertama adalah 8.040 unit. Gambar Trend and Seasonality Corrected Exponential Smoothing menjelaskan versi paling lengkap dari model pemulusan eksponensial, yaitu model Holt-Winters. Model ini digunakan ketika permintaan memiliki 3 komponen utama secara bersamaan, yaitu level L, nilai rata-rata permintaan dasar, 2. Trend, arah dan kecepatan perubahan permintaan dari waktu ke waktu, dan 3. Seasonal Factor, pola musiman yang berulang dalam periode tertentu, misalnya bulanan, kuartalan, atau tahunan. Konsep utama, model ini mengasumsikan bahwa komponen sistematis dari permintaan dapat ditulis sebagai open quote, level trend, and seasonal factor, close quote. Artinya, pola permintaan yang diamati adalah hasil kombinasi antara kenaikan penurunan tren dan pengaruh musim yang berulang. Rumus konseptual, perakiraan satu periode ke depan, F1 buat LM plus 1 SMU, perakiraan untuk N periode ke depan, F lumididen, L plus N dan ontan S interpretasi. L perbarui rata-rata permintaan setelah memperhitungkan tren dan musiman. Menunjukkan arah perubahan permintaan, naik atau turun. S-word, seasonal factor, menangkap pola berulang, misalnya penjualan tinggi setiap Desember atau rendah pada kuartal pertama. Metode ini sangat sesuai untuk produk yang memiliki tren pertumbuhan jangka panjang dan polanya berulang secara musiman. Contoh kasus, global. Maskapai penerbangan menggunakan model ini untuk memperkirakan jumlah penumpang yang meningkat dari tahun ke tahun, tetapi tetap mengikuti pola musiman, libur akhir tahun, musim panas. Indonesia. Industri minuman ringan menggunakan model ini untuk memperkirakan permintaan yang meningkat menjelang Ramadan dan Lebaran, lalu menurun setelahnya. Dengan demikian, Trend and Seasonality Corrected Exponential Smoothing, Holt-Winters Model, merupakan metode yang paling komprehensif untuk mengelola perakiraan pada rantai pasok dengan tren pertumbuhan dan variasi musiman yang kuat. Gambar Time Series Models menyajikan ringkasan 4 metode perakiraan utama dalam deret waktu beserta kondisi penerapannya, applicability, berdasarkan pola data permintaan. Berikut penjelasan ringkas dari tabel tersebut. Moving Average, ciri utama, menggunakan rata-rata permintaan dari beberapa periode terakhir. Kapan digunakan? Jika tidak ada tren atau pola musiman, misalnya permintaan produk stabil dari waktu ke waktu. Contoh, permintaan harian roti di toko lokal yang cenderung konstan. 2. Simple Exponential Smoothing. Ciri utama,
Menghaluskan data masa lalu dengan memberi bobot lebih besar pada data terbaru. Kapan digunakan? Sama seperti moving average, kocok untuk data tanpa tren dan tanpa musim. Contoh, volume transaksi harian ATM pada bank di wilayah dengan aktivitas stabil. 3. Holtz Model, Exponential Smoothing. Ciri utama, menggabungkan dua komponen, level dan tren. Kapan digunakan? Jika data memiliki tren naik atau turun, tetapi tidak memiliki pola musiman. Contoh, pertumbuhan penjualan kendaraan listrik yang meningkat setiap bulan, tetapi tanpa fluktuasi musiman yang jelas. 4. Winters Model, ciri utama, memperhitungkan level, tren, dan faktor musiman secara bersamaan. Kapan digunakan? Jika data menunjukkan tren pertumbuhan jangka panjang dan pola musiman yang berulang. Contoh, penjualan pakaian meningkat setiap tahun, tapi selalu melonjak saat musim liburan. Kesimpulan, pembentuk memilih perakiraan berdasarkan pola perilaku permintaan, tanpa tren, moving average atau simple exponential smoothing, dengan tren Holtz Model, dengan tren dan musim Winters Model. Pemilihan metode yang tepat sangat penting agar hasil perakiraan mencerminkan dinamika pasar secara realistis dan mendukung pengambilan keputusan dalam rantai pasok. Gambar selecting the best smoothing constant, figur 7.25, memperlihatkan bagaimana menentukan nilai konstanta pemulusan A terbaik dalam metode exponential smoothing menggunakan Microsoft Excel software. Berikut penjelasan konsep dan langkahnya. Tujuan utama, menentukan nilai alpha yang menghasilkan kesalahan perakiraan paling kecil, biasanya diukur dengan mean squared error, MSE, atau mean absolute deviation. Dengan kata lain, kita ingin mencari nilai yang membuat model paling akurat mengikuti data aktual. Struktur tabel Excel. Kolom dalam lembar kerja mewakili A. Periode. B. Permintaan aktual. D. Momen. Hasil pemulusan berdasarkan apa? D. Perakiraan FO. E. Kesalahan perakiraan. E. Quantum versus D. F. Kuadrat kesalahan. J. Kesalahan absolut. Echo. H. Persentase kesalahan untuk diramsrush. Kolom-kolom ini membantu menghitung nilai MSI dan MAPE secara otomatis. 3. Menggunakan Excel software. Langkah-langkahnya, masuk kata historis permintaan dan rumus pemulusan eksponensial di Excel. Gunakan sel untuk A sebagai variabel yang bisa diubah, misalnya diisi awal 0,3. Hitung MSI atau ME berdasarkan hasil perakiraan. 4. Buka menu data, solver. Set objective, sel yang berisi nilai MSI. Equal to min, karena kita ingin meminimalkan kesalahan. By changing cells, sel tempat A berada, subject to the constraint, Zoto outside. 5. Klik solve, Excel akan mencari nilai A terbaik. Interpretasi hasil setelah solver dijalankan. Nilai apa baru, misalnya 0,6462, muncul di sel variabel. Nilai MSI menjadi minimum, berarti model paling sesuai dengan data historis. Forecasting demand at Tahoe Salt. 4 metode utama digunakan dalam memperkirakan permintaan produk Tahoe Salt, masing-masing dengan tingkat kompleksitas dan kemampuan menyesuaikan perubahan pola data. Santap, moving average. Konsep, mengambil rata-rata permintaan dari beberapa periode terakhir untuk memprediksi periode berikutnya. Kelebihan, sederhana, cocok untuk pola permintaan stabil. Keterbatasan, tidak menangkap tren atau musim. Contoh, rata-rata 4 periode terakhir was 120, maka perakiraan berikutnya 120 unit. 2. Simple exponential smoothing. Konsep memberi bobot lebih besar pada data terbaru dibanding periode lama. Kapan digunakan? Saat tidak ada tren maupun musim. Kelebihan, responsif terhadap perubahan jangka pendek. Keterbatasan, belum bisa menangkap tren naik atau turun. 3. Trend Corrected Exponential Smoothing, Holtz Model. Konsep, menambahkan dua komponen level dan trend T untuk memprediksi permintaan yang berubah secara bertahap. Rumus F1N kuah L plus NT Oman. Kelebihan, menangkap arah pertumbuhan atau penurunan permintaan. Keterbatasan, tidak menangani fluktuasi musiman.
Contoh, L-U2 30.4 pada 3, T-U2 LCM 5.1, F-U3 3.4 unit. Mempart, Trend and Seasonality Corrected Exponential Smoothing, Cold Winters Model. Konsep, menggabungkan level, tren, dan faktor musiman dalam satu model. Rumus, F in Y L plus TN TK S min. Kelebihan, akurat untuk data dengan tren dan pola musiman seperti kuartalan atau tahunan. Keterbatasan, lebih kompleks, memerlukan data historis panjang. Contoh, F untuk 24,791 plus 5,42 19,40 unit. Gambar forecasting demat at tahu salt. Moving average menjelaskan bagaimana metode moving average digunakan untuk membuat perakiraan permintaan berdasarkan data historis dari tahu salt. Berikut penjelasan langkah demi langkah dari isi gambar. 1. Konsep dasar moving average. Metode moving average menghitung rata-rata permintaan selama sejumlah periode terakhir untuk memperkirakan permintaan periode berikutnya. Dalam kasus ini, tidak ada tren atau pola musiman yang signifikan, sehingga rata-rata permintaan terakhir dianggap sebagai level dasar, L. Interpretasi perakiraan yang stabil, konstan di 24.500, menunjukkan bahwa pola permintaan tahu salt relatif tidak berubah secara signifikan di akhir periode. Nilai sigma sama dengan 12.148 menunjukkan tingkat ketidakpastian. Semakin besar nilainya, semakin berfluktuasi permintaan dari waktu ke waktu. Informasi ini sangat berguna dalam manajemen inventory. Perusahaan dapat menentukan buffer stock atau safety stock dengan mempertimbangkan nilai standar deviasi tersebut. Forecasting demat at tahu salt, simple exponential smoothing. Pada tahap ini, kita melihat hasil perakiraan permintaan untuk tahu salt menggunakan metode pemulusan eksponensial sederhana atau simple exponential. Metode ini digunakan karena data permintaan menunjukkan variasi dari waktu ke waktu, namun tidak memiliki pola tren atau musiman yang jelas. Dalam perhitungan ini, model menggunakan konstanta pelicin alfa sebesar 0,1. Langkah dasarnya adalah memperbarui nilai perakiraan setiap kali data permintaan baru muncul dengan menggabungkan sebagian dari data aktual terbaru dan sebagian dari perakiraan sebelumnya. Dengan demikian, model dapat menyesuaikan nilai rata-rata permintaan secara bertahap tanpa terlalu terpengaruh oleh fluktuasi jangka pendek. Dari hasil perhitungan, terlihat bahwa pada awal periode, permintaan aktual bervariasi mulai dari 8.000 unit di periode pertama, meningkat menjadi 38.000 unit di periode ke-8, dan mencapai 41.000 unit di periode ke-12. Nilai perakiraan, FT, mengikuti pola ini secara perlahan karena nilai alfa yang relatif kecil membuat model lebih stabil. Kolom error menunjukkan selisih antara permintaan aktual, DT, dan hasil perakiraan, FT. Kesalahan ini kemudian digunakan untuk menghitung berbagai ukuran kinerja, seperti mean absolute deviation, sebesar 10.208 unit, MAPE, mean absolute percentage error, sekitar 50, serta nilai TS, tracking signal, yang berkisar antara negatif 1,38 hingga positif 2,15. Hasil ini menunjukkan bahwa meskipun metode ini sederhana dan mudah diterapkan, akurasi perakiraannya masih terbatas karena tidak mempertimbangkan tren jangka panjang atau pola musiman. Namun, untuk data dengan pola permintaan yang relatif stabil, seperti pada produk-produk dasar, simple exponential smoothing tetap menjadi metode yang efisien dan praktis digunakan dalam pengelolaan rantai pasok. Gambar forecasting demat at tahu salt.
Moving average menjelaskan bagaimana metode moving average digunakan untuk membuat perakiraan permintaan berdasarkan data historis dari tahu sal. Berikut penjelasan langkah demi langkah dari isi gambar. 1. Konsep dasar moving average. Metode moving average menghitung rata-rata permintaan selama sejumlah periode terakhir untuk memperkirakan permintaan periode berikutnya. Dalam kasus ini, tidak ada tren atau pola musiman yang signifikan, sehingga rata-rata permintaan terakhir dianggap sebagai level dasar, L. Interpretasi perakiraan yang stabil, konstan di 24.500, menunjukkan bahwa pola permintaan tahu salt relatif tidak berubah secara signifikan di akhir periode. Nilai sigma sama dengan 12.148 menunjukkan tingkat ketidakpastian. Semakin besar nilainya, semakin berfluktuasi permintaan dari waktu ke waktu. Informasi ini sangat berguna dalam manajemen inventory. Perusahaan dapat menentukan buffer stock atau safety stock dengan mempertimbangkan nilai standar deviasi tersebut. Gambar forecasting demand at tahu salt, figure 79, menampilkan contoh penerapan metode Holt's Trend Corrected Exponential Smoothing untuk memperkirakan permintaan produk tahu salt, lengkap dengan tabel data dan rumus Excel yang digunakan. Metode Holt's Trend Corrected Exponential Smoothing memberikan perakiraan yang lebih realistis untuk data tahu salt karena mempertimbangkan kenaikan tren. Excel memudahkan penerapan dengan rumus terotomatisasi per periode, evaluasi akurasi secara langsung, MSE, MAP, MAPE, dan kontrol kestabilan menggunakan tracking signal. Metode ini sangat cocok untuk produk dengan pola permintaan yang meningkat secara bertahap tanpa musiman signifikan, seperti bahan baku industri, produk pertanian kering, atau bahan bangunan. Trend Corrected Exponential Smoothing, model Holt. Model Holt digunakan untuk memperkirakan permintaan yang memiliki tren naik atau turun, tetapi tidak menunjukkan pola musiman. Metode ini bekerja dengan memperbarui perakiraan secara berkala melalui dua komponen utama, yaitu level yang menunjukkan rata-rata permintaan terkini, dan tren yang menggambarkan arah serta kecepatan perubahan permintaan dari waktu ke waktu. Langkah 1, menentukan level awal dan tren awal. Sebelum memulai perakiraan, kita perlu mengetahui L0 sebagai level awal dan T0 sebagai tren awal. Kedua nilai ini diperoleh dari hubungan antara waktu dan data permintaan melalui regresi linear sederhana. Hasilnya berbentuk garis lurus yang dapat dibaca sebagai DT sama dengan A dikali T ditambah P. Dalam persamaan tersebut, A menggambarkan kemiringan garis atau tren awal, sedangkan B adalah titik potong garis yang menunjukkan level awal. Dengan kata lain, T0 sama dengan A dan L0 sama dengan B. Langkah 2, membuat perakiraan untuk periode berikutnya. Setelah nilai LT dan TT diketahui, perakiraan ke depan dilakukan dengan menambahkan level terkini dan tren saat ini. Untuk satu periode berikutnya, nilai perakiraan sama dengan LT ditambah TT. Jika kita ingin memproyeksikan beberapa periode sekaligus, tren tersebut dikalikan sesuai jumlah periode yang ingin diperkirakan. Secara sederhana, perakiraan masa depan dianggap sebagai gabungan antara kondisi terakhir dan tren yang berlanjut. Langkah 3, memperbarui nilai level dan tren setiap kali data permintaan baru muncul. Dalam tahap ini digunakan dua konstanta pelicin, yaitu alfa, A, dan beta, beta. Alfa digunakan untuk memperbarui level agar sesuai dengan data terbaru, sementara beta digunakan untuk memperbarui tren agar tetap mengikuti arah perubahan. Jika nilai alfa dan beta besar, model akan lebih cepat beradaptasi terhadap perubahan mendadak di pasar. Sebaliknya, jika nilainya kecil, model akan lebih stabil dan cocok digunakan untuk pola permintaan yang tidak terlalu berfluktuasi. Dalam praktiknya, model Holt sangat berguna untuk memprediksi data yang memiliki pola tren jangka panjang. Sebagai contoh,
Samsung menggunakan model ini untuk memperkirakan penjualan ponsel baru yang meningkat secara konsisten pada awal peluncuran produk. Di Indonesia, PLN menerapkan model ini untuk memproyeksikan pertumbuhan permintaan listrik di kawasan industri yang sedang berkembang, di mana pola musiman tidak terlalu berpengaruh. Dengan demikian, Holt's Trend Corrected Exponential Smoothing merupakan metode yang efektif dan adaptif. Model ini mampu menyesuaikan hasil perakiraan setiap periode berdasarkan data aktual, sehingga membantu perusahaan merespons perubahan tren permintaan dengan cepat dan tepat. Pada bagian ini, kita melihat penerapan metode Trend and Seasonality Corrected Exponential Smoothing yang juga dikenal sebagai model Holt-Winter. Metode ini digunakan karena data permintaan tahu saut menunjukkan dua pola penting, adanya tren peningkatan dari waktu ke waktu dan juga pola musiman yang berulang setiap kuartal. Nilai awal yang digunakan dalam perhitungan ini adalah L0 sama dengan 18.439 dan T0 sama dengan 524. Selain itu, terdapat 4 faktor musiman, yaitu S1 sama dengan 0,47, S2 sama dengan 0,68, S3 sama dengan 1,17. Dan S4 sama dengan 1,67. Setelah dilakukan perhitungan hingga periode 12, didapatkan L12 sama dengan 24.791 dan T12 sama dengan 532. Dari sini, kita bisa menghitung perakiraan beberapa periode ke depan untuk periode 13. Nilai perakiraan diperoleh dengan mengalihkan penjumlahan antara L12 dan T12 dengan faktor musiman S13 yang menghasilkan sekitar 11.941 unit. Untuk periode 14, perakiraannya menjadi sekitar 17.579 unit. Untuk periode 15, sekitar 30.930 unit. Dan untuk periode 16, hasilnya mencapai 44.948 unit. Terakhir, nilai deviasi perakiraan atau standar kesalahan, sigma, dihitung dengan mengalihkan 1,25 dengan nilai mean absolute deviation sebesar 1.469. Sehingga diperoleh hasil sekitar 1.836. Secara keseluruhan, hasil ini menunjukkan bahwa model Holt-Winter mampu menangkap pola tren sekaligus variasi musiman dalam data permintaan. Metode ini memberikan hasil perakiraan yang jauh lebih akurat dibandingkan model sederhana seperti moving average atau simple smoothing, terutama ketika pola permintaan bersifat dinamis dan berubah sesuai musim. Hasil perakiraan permintaan pada tahu Salt Company menunjukkan perbedaan tingkat akurasi di antara 4 metode yang digunakan, yaitu Moving Average, Simple Exponential Smoothing, Holt's Model, dan Winter's Model. Metode for period Moving Average menghasilkan nilai MET sebesar 9.719 dan MAPE sebesar 49%. Hasil ini cukup baik untuk pola permintaan yang stabil. Namun karena metode ini tidak mempertimbangkan tren maupun musim, akurasinya masih terbatas. Sementara itu, Simple Exponential Smoothing memberikan MET sebesar 10.208 dan MAPE 59%, yang menunjukkan performa paling rendah di antara seluruh metode. Metode ini cocok untuk data tanpa tren atau musiman, tetapi tidak mampu menyesuaikan perubahan pola permintaan yang dinamis. Metode Holt's Model, yang memperhitungkan unsur tren, menunjukkan peningkatan hasil dengan 8.836 dirham Maroko dan MAPE 52%. Model ini lebih akurat dibanding 2 metode sebelumnya karena mampu mengikuti arah pertumbuhan permintaan, meskipun masih belum memperhitungkan variasi musiman.
Adapun metode Winters Model atau Trend and Seasonality Corrected Exponential Smoothing memberikan hasil terbaik dengan MET hanya 1469 dan MAPE sebesar 8%. Nilai ini menandakan deviasi perakiraan yang sangat kecil dan akurasi yang tinggi. Model ini mampu menangkap pola tren sekaligus fluktuasi musiman dalam permintaan, sehingga paling sesuai dengan karakter data tahu salp yang bersifat musiman dan terus meningkat dari waktu ke waktu. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Winters Model merupakan metode perakiraan yang paling efektif dan andal bagi tahu salp company. Sedangkan metode sederhana seperti Moving Average dan Simple Exponential Smoothing hanya layak digunakan untuk kondisi permintaan yang benar-benar stabil tanpa perubahan tren atau pola musiman. The role of information technology IT in forecasting. Teknologi informasi berperan penting dalam membuat proses forecasting lebih cepat, akurat, dan terintegrasi di seluruh rantai pasok. IT memungkinkan data dikumpulkan, diproses, dan dianalisis secara real-time. 1. Integrasi data dan sistem. Sistem seperti ERP dan Supply Chain Link CP menggabungkan data dari penjualan, inventory, dan distribusi, sehingga perakiraan lebih menyeluruh dan konsisten. 2. Analisis data real-time dan big data. Dengan machine learning dan analitik data besar, pola permintaan dapat dikenali lebih cepat, bahkan untuk produk dengan perilaku pasar yang kompleks. 3. Kolaborasi DigiBFR. Melalui sistem berbasis cloud, perusahaan dan mitra bisnis dapat berbagi informasi permintaan langsung untuk mengurangi bullwhip effect. 4. Decision support dan visualisasi dashboard interaktif seperti Power BI dan Tableau membantu manajer memantau tren permintaan dan akurasi perakiraan dengan cepat. Risk management in forecast. Risk management in forecasting. Forecasting meskipun penting untuk perencanaan rantai pasok, selalu mengandung ketidakpastian dan risiko kesalahan prediksi. Ketika perakiraan tidak akurat, dampaknya dapat menyebar ke seluruh elemen rantai pasok, mulai dari produksi hingga distribusi. Oleh karena itu, manajemen risiko dalam forecasting menjadi bagian penting dari strategi supply chain management (SCM) modern. Dampak risiko akibat kesalahan forecasting. Kesalahan dalam forecasting dapat menimbulkan misalokasi sumber daya pada berbagai aspek operasional, antara lain persediaan inventory, forecast yang terlalu tinggi overstock, biaya penyimpanan meningkat, forecast terlalu rendah stock out, kehilangan penjualan dan pelanggan. Fasilitas facilities, produksi yang tidak seimbang menyebabkan kapasitas tidak optimal, baik idle capacity atau bottleneck di pabrik dan gudang. Transportasi, ketidaktepan perakiraan menyebabkan pengiriman mendadak, meningkatkan biaya ekspedisi dan waktu pengiriman. Sumber sourcing, pembelian bahan baku menjadi tidak efisien, kelebihan pasokan atau kekurangan bahan mentah. Harga dan promosi, pricing, harga yang dirancang berdasarkan perakiraan permintaan yang salah dapat menggerus margin atau menimbulkan kerugian promosi. Information management, sistem ERP dan perencanaan terintegrasi menjadi kurang efektif karena data input tidak merefleksikan kondisi aktual pasar. Kesimpulan, kesalahan forecasting tidak hanya menurunkan efisiensi, tetapi juga meningkatkan biaya total rantai pasok dan risiko kehilangan pelanggan. 2. Faktor-faktor yang meningkatkan risiko dalam forecasting. Kesalahan perakiraan biasanya lebih besar pada situasi dengan karakteristik berikut. 1. Lead time yang panjang. Semakin lama waktu antara perencanaan dan realisasi, semakin besar kemungkinan perubahan permintaan yang tidak terduga. 2. Seasonality. Pola permintaan yang berfluktuasi musiman sulit diprediksi dengan stabil. 3. Siklus hidup produk pendek, short product life cycle. Produk baru dan tren cepat, misalnya fashion, elektronik, atau kosmetik, seringkali tidak memiliki data historis yang cukup. 4. Sedikit pelanggan utama, few key customers. Permintaan dapat berubah secara drastis hanya karena satu pelanggan besar mengubah pesanan. 5. Permintaan tidak teratur, lumpy demand, fluktuasi ekstrem, naik turun tajam, menurunkan keandalan model prediksi tradisional. 6. Efek bullwhip.
Ketika perantara, distributor, grosir, retailer menempatkan pesanan berdasarkan perkiraan mereka sendiri, fluktuasi kecil di permintaan pelanggan akhir menjadi berlipat di hulu rantai pasok. 3. Strategi mitigasi risiko dalam forecasting. Untuk mengurangi risiko yang muncul akibat ketidakpastian perkiraan, organisasi dapat menerapkan strategi berikut. A. Meningkatkan responsivitas rantai pasok. 1. Reduksi lead time. Mengurangi waktu antara pesanan dan pengiriman, misalnya dengan just-in-time manufacturing atau cross-docking. 2. Flexible capacity. Menambah kemampuan produksi atau distribusi yang dapat dengan cepat disesuaikan terhadap perubahan permintaan. 3. Dynamic replanning. Menggunakan sistem ERP APS yang memungkinkan pembaruan forecast secara real-time berdasarkan data pasar aktual. B. Pooling of demand. Konsolidasi permintaan. Prinsip pooling bertujuan untuk menyeimbangkan variabilitas permintaan dengan menggabungkan beberapa sumber atau wilayah permintaan. Contoh penerapannya, centralized inventory, menyimpan stok di pusat distribusi tunggal untuk melayani beberapa wilayah. Shared logistics, menggunakan jaringan transportasi bersama antara beberapa produk atau unit bisnis. Risk pooling contracts, pemasok dan distributor berbagi data dan risiko melalui perjanjian kolaboratif. Pooling membantu mengurangi variansi agregat karena fluktuasi antar wilayah atau produk saling menyeimbangkan. C. Penggunaan teknologi dan analitik. Savo, AI-based forecasting, menggunakan machine learning untuk memprediksi pola kompleks dengan lebih akurat. Duo, scenario simulation dan what-if analysis, mempersiapkan rencana alternatif terhadap skenario ekstrem, misalnya lonjakan permintaan mendadak. 3. Collaborative forecasting, CPFR, melibatkan mitra rantai pasok dalam proses perakiraan untuk mengurangi distorsi informasi. Kesimpulan, manajemen risiko dalam forecasting adalah tentang mengantisipasi ketidakpastian dan meminimalkan dampaknya. Pendekatan terbaik bukan hanya memperbaiki model statistik, tetapi juga membangun rantai pasok yang fleksibel, kolaboratif, dan adaptif. Dengan meningkatkan responsivitas, serta menerapkan strategi demand pooling, perusahaan seperti Tahoe Salt dapat menjaga efisiensi operasional sekaligus menurunkan exposure terhadap risiko kesalahan perakiraan. Forecasting in practice. 1. Collaborate in building forecasts. Forecast yang akurat lahir dari kolaborasi lintas fungsi, pemasaran, penjualan, produksi, keuangan, dan mitra rantai pasok. Kolaborasi seperti Collaborative Planning, Forecasting, and Replenishment (CPFR) membantu menyatukan informasi permintaan agar lebih realistis dan responsif. 2. Share only the data that truly provide value. Tidak semua data berguna untuk forecasting. Fokus pada data yang relevan seperti permintaan aktual, tren penjualan, promosi, dan faktor musiman. Hindari berbagi data sensitif yang tidak menambah nilai. Pastikan kualitas dan konsistensi data tetap terjaga. 3. Distinguish between demand and sales. Permintaan, demand, mencerminkan kebutuhan pasar sebenarnya. Sales dipengaruhi oleh stok dan promosi. Forecast sebaiknya berbasis demand signals, bukan sekadar data penjualan, agar mencerminkan potensi pasar sesungguhnya. Kesimpulan, perakiraan yang efektif menuntut kolaborasi, seleksi data yang bernilai, dan pemahaman yang tepat antara permintaan dan penjualan, sehingga rantai pasok menjadi lebih adaptif dan efisien.
Summary of learning objectives. Forecasting demand in a supply chain. 1. Understand the role of forecasting. Forecasting is essential for both companies and supply chains to plan production, inventory, capacity, and distribution efficiently. It aligns supply with demand and minimizes costs across the network. 2. Identify the components of a demand forecast. A demand forecast consists of level, rata-rata dasar permintaan, trend, arah perubahan permintaan dari waktu ke waktu, seasonality, pola berulang tahunan atau periodik, random component, fluktuasi tak terduga yang tidak bisa diprediksi. 3. Forecast demand using time series methods. Dengan data historis, perakiraan dapat dibuat menggunakan metode deret waktu seperti moving average untuk pola stabil, simple exponential smoothing untuk data tanpa tren atau musim, Holtz model dengan tren, Holt-Winters model dengan tren dan musiman. Analyze forecast errors. Evaluasi akurasi perakiraan dengan ukuran seperti mean absolute deviation, MSE, mean squared error, mean absolute percentage error. Pengukuran ini membantu memperbaiki model dan meningkatkan ketepatan perakiraan. Kesimpulan, pemahaman menyeluruh tentang peran, komponen, metode, dan evaluasi kesalahan dalam forecasting membantu organisasi membangun rantai pasok yang responsif, efisien, dan berorientasi data.